Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke materi bab 5, yaitu tentang penerapan metode FIFO-LIFO dan average. Untuk materi yang pertama kita bahas adalah memahami sistem pencatatan nilai persediaan. Jadi pencatatan persediaan itu ada dua teknis. Yang pertama sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Tentunya dua sistem ini itu berbeda ya dalam penerapannya. Intinya adalah sistem perhitungan persediaan itu ditujukan untuk mengetahui jumlah barang di gudang, jadi kita bisa menghitung harga pokoknya. Nah, sistem periodik untuk setiap pembelian barang itu harus dicatat dalam rekening pembelian. Kenapa? Karena setiap mutasi persediaan barang dagang itu tidak diikuti dalam metode buku. Jika tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka HPP, harga pokok penjualannya itu tidak bisa kita ketahui. Nah, untuk HPP itu bisa dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Kita bahas yang pertama yaitu definisi metode periodical system atau sistem periodik. Jadi, tentunya dalam bisnis retail itu kita tahu ya tentang persediaan. Bahkan sekilas kita mendengar persediaan aja kita tahu persediaan itu apa sih. Nah, jadi persediaan itu barang yang diperoleh itu dapat dijual kembali atau bahan tersebut akan diolah kembali menjadi barang jadi atau bahkan barang jadi tersebut akan dijual maupun barang akan digunakan oleh kita sendiri. Nah, dalam sistem periodik, jika penjualan barang tidak memerlukan jurnal untuk harga pokoknya, maka di akhir tahun persediaan barang di gudang harus dihitung kuantitasnya dan menentukan harga belinya. Nah, di sini dalam untuk menentukan persediaan barang yang dijual, itu perhitungannya adalah untuk perhitungan HPP-nya ini, persediaan awal berapa, maka ditambah jumlah pembelian dalam satu periode. Lalu ketemu hasilnya dikurangi dengan persediaan akhir periode. Nah, untuk pembuatan ayat jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama kita buat jurnal yang pertama adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan sejumlah persediaan awal. Yang kedua yaitu jurnal yang kedua kita buat kita debit akun persediaan barang dagangan dan mengkredit akun ikhtisar laba ruginya. Oke. Next. Ini. Yang kedua adalah penilaian persediaan dengan sistem fisik. Itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada metode MTKP atau FIFO, yang kedua ada metode MTKP atau LIFO, yang ketiga ada metode rata-rata. Itu terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode ketimbang dan yang kedua ada metode sederhana. Yang keempat ada metode taksiran. Nah, metode taksiran ini terbagi menjadi 2 metode juga, yaitu ada metode eceran dan juga metode laba kotor. Yang terakhir adalah metode persediaan dasar. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode MTKP atau FIFO. Ibu sebelumnya udah pernah menjelaskan tentang FIFO-LIFO. Jadi FIFO itu first in, first out. Pertama barang masuk, maka pertama juga barang akan dijual. Nah, untuk harga pokok barangnya atau harga pokok barang yang dijualnya itu dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli terlebih dahulu sesuai dengan jumlah pembeliannya. Atau lainnya adalah nilai persediaan akhir barang itu didasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya. Nah, yang kedua adalah metode MTKP LIFO. LIFO, masih ingat kan? Nah, LIFO itu last in, first out. Jadi barang terakhir masuk, maka barang akan pertama kali yang keluar. Nah, untuk perhitungan harga pokok barang yang dijual itu dihitung berdasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir, yaitu sesuai dengan jumlah unitnya. Dengan kata lain, harga barang yang dibeli pada awal itu sesuai dengan jumlah unitnya.
Yang ketiga adalah metode rata-rata. Itu terbagi menjadi metode tertimbang dan juga metode sederhana. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang itu adalah harga barang ditentukan dengan cara membagi jumlah harga barang yang tersedia untuk dijual. Artinya jumlah persediaan awal itu ditambah jumlah pembelian. Ya. Nah, yang kedua adalah metode sederhana. Metode sederhana itu perhitungannya adalah harga barang ditentukan dengan cara membagi jumlah harga beli persatuan setiap transaksi pembelian dan persediaan awal itu sefrekuensi sama dengan pembelian dan persediaan awal periode. Nah, yang keempat ada metode taksiran, ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada metode eceran dan juga metode laba kotor. Metode eceran. Nah, metode eceran itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam skala besar, seperti terserba atau swalayan. Nah, setiap jenis barangnya itu tentunya diberikan label harga jualnya. Karena setiap barang itu dikasih label harga jual, maka pelayan toko atau yang menjual barang-barang tersebut itu sudah mengetahui, pastinya sudah sangat tahu, lebih tahu tentang harga jual ecerannya dibandingkan harga pokoknya. Nah, untuk prosedur penilaian persediaannya dalam metode eceran itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah atas persediaan awal, tujuannya untuk mengetahui harga pokok dan harga jual eceran. Yang kedua yaitu setiap transaksi pembelian itu harus diketahui jumlah harga jualnya. Yang ketiga itu dihitung barang tersedianya. Dan yang terakhir adalah persentase harga pokok dengan harga jualnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaksir harga pokok persediaan dalam satu periode. Nah, persentase harga pokoknya perhitungannya itu ini Ibu sudah tampilkan, yaitu harga pokok persediaan barang tersedia dijual dibagi dengan harga jual barang tersedia dijual dikalikan 100%. Nah, hasilnya juga nanti ada presentasinya. Nah, yang kedua, kita bahas tentang metode laba kotor atau gross profit method. Nah, itu merupakan hubungan antara harga pokok dengan harga jual. Nah, ini adalah berdasarkan pada persentase laba tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk metode laba kotor itu memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu bagi perusahaan memerlukan laporan persediaan untuk keperluan intern. Nah, jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka dengan mudah untuk melihat persediaan bulanannya. Gitu. Nah, yang kedua untuk persediaan rusak akibat bisa jadi adanya kebakaran atau pencurian, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah untuk menguji keabsahan persediaan yang dihitung. Dalam persentase laba kotor itu ada beberapa cara untuk melakukan perhitungannya. Nah, yang pertama adalah persentase laba kotor dari harga jual. Jadi harga jualnya itu jumlahnya adalah 100%, dan harga pokok barang yang dijual adalah 100% dikurangi laba kotor. Nah, teknik-teknik yang dihitung adalah dihitung lebih dahulu jumlah barang yang tersedia. Nah, yang kedua, kita selanjutnya adalah menghitung harga pokok barang yang dijual dengan cara menjumlah penjualan dikurangi persentase dikali jumlah penjualannya. Nah, yang ketiga adalah kita menghitung nilai persediaan akhir, yaitu barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok barang yang sudah dijual. Nah, perhitungan yang kedua itu yaitu persentase laba kotor dari harga pokok. Jadi harga pokoknya adalah 100% ditambah persentase laba. Nah, yang terakhir itu ada metode persediaan dasar atau basic stock. Nah, ini merupakan persediaan minimum yaitu dari perusahaan di mana persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pokok yang ditetapkan, yaitu dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah jika kuantitasnya itu lebih banyak, maka nilai persediaan dasar itu ditambah dengan harga pasar kelebihannya. Sedangkan kebalikannya, yaitu kuantitas yang lebih sedikit,
maka nilai persediaan dasarnya itu dikurangi dengan harga pasar kekurangannya. Oke, next. Yang kedua adalah nilai persediaan berdasarkan metode perpetual. Nah, toko retail itu selalu melibatkan pelayanan delivery service atau jasa layanan antar ke rumah-rumah pelanggannya atau ke rumah konsumennya. Nah, oleh karena itu, bisnis retail itu harus memperhitungkan persediaan produknya, yaitu nilai persediaan salah satu unsur dalam penyusunan laporan keuangannya. Ya, untuk yang pertama adalah definisi sistem perpetual. Jadi metode perpetual itu disusun dengan cara membuat buku pembantu persediaan sebagai rekening khusus dari setiap jenis persediaan. Jadi setiap terjadi perubahan dalam persediaan itu diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan. Nah, rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan itu mencakup dalam pembelian, penjualan, dan juga saldo persediaan. Nah, dalam akuntansi itu sistem pencatatan persediaan perpetualnya adalah yang pertama, akun persediaan itu didukung dengan buku besar pembantu untuk setiap jenis atau setiap item persediaannya. Yang kedua adalah pembelian akan didebit pada akun persediaan. Nah, yang ketiga yaitu retur pembelian akan dikredit ke akun persediaan. Yang keempat, beban akun pembelian akan didebit pada akun persediaan. Yang kelima, potongan pembelian akan dikredit ke akun persediaan. Dan yang terakhir adalah beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan diakui bersamaan dengan pengakuan penjualan dan akun persediaan akan dikredit. Yang kedua, penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Metode penilaiannya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada moving average method, yang kedua ada FIFO method, yang ketiga ada LIFO method. Sebelum membahas lebih lanjut, jadi dalam penilaian persediaan dengan sistem perpetual ini, saat terjadinya transaksi penjualan, itu akan membuat kartu persediaan atau stock card gitu. Nah, yang pertama adalah moving average method atau rata-rata bergerak. Jadi harga beli rata-rata itu dihitung setiap terjadinya transaksi pembelian. Nah, untuk FIFO method, jadi barang yang awal itu dianggap dijual paling awal atau paling pertama juga. Nah, metode perpetual perhitungan harga pokoknya itu dilakukan pada saat terjadinya penjualan. Nah, untuk LIFO method, itu barang yang terakhir dibeli dianggap dijual lebih dahulu. Oke, next. Perbedaan pencatatan sistem perpetual dan periodik. Yang pertama ada bentuk jurnal transaksi. Yang kedua ada bentuk jurnal umum. Yang ketiga ada bentuk jurnal penyesuaian. Yang keempat ada bentuk laporan laba rugi. Nanti kita bahas. Yang pertama ada bentuk jurnal transaksi. Jadi pada sistem pencatatan periodik, pembelian persediaan itu dicatat dengan mendebit akun pembelian sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Nah, ini bentuk jurnal umum, perbedaan atau perbandingan dari metode periodik dengan metode perpetual. Nah, kayaknya kalian tahu ya, kalau FIFA itu didebit, kalau pas FIFA itu dikredit. Nah, kalau FIFA itu mencakup pada pembelian, modal, kas, piutang. Jadi jika aktiva bertambah, maka letaknya itu didebit. Nah, kebalikannya, jika aktiva itu berkurang, maka letaknya itu dikredit. Nah, untuk pasiva, jika pasiva bertambah, letaknya itu dikredit, dan untuk pasiva berkurang, letaknya didebit. Jadi kebalikan gitu dari aktiva. Oke, next. Nah, ini bentuk jurnal penyesuaiannya. Kalian bisa perhatikan di sini, bentuknya ini dari perbedaan dari metode periodik ini seperti ini. Kalau metode perpetual tidak perlu membuat adanya laba rugi itu juga baik persediaan, nggak perlu buat itu kalau perpetual.
Nah, yang keempat ada metode laporan laba rugi. Ini bisa diperhatikan ya, atau bisa resapi gitu. Perbandingannya jelas banget kelihatan ya, kalau Predicto lebih rinci, kalau metode perpetual itu lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, next. Ya, yang terakhir kita masuk ke submateri, bab submateri yang terakhir, yaitu tentang menghitung nilai persediaan usaha retail. Yang pertama adalah menghitung nilai persediaan FIFO, LIFO, dan average dengan sistem periodik. Yang pertama adalah laporan persediaan barang. Nah, laporan persediaan barang itu jadi ikhtisar dari kartu persediaan barang dagang, memuat dalam informasi saldo awal, mutasi persediaan, dan juga yang terakhir adalah saldo akhir persediaan. Ini formatnya, jadi laporan persediaan barang, ditulis bulannya, bulan apa, ada nomor, ada kode barangnya, ada nama barangnya, persediaan awalnya, terus mutasi nih, keluar masuk juga dimasukin dalam tabel, juga ada persediaan akhir. Nah, yang kedua adalah format laporan perhitungan fisik persediaan. Contohnya ini, format laporan perhitungan fisiknya atau stock of name. Misalnya ada PT ABC, laporan perhitungan fisik apa nih tulisannya, persediaan barang atau stock of name. Ini masukin tanggalnya sampai dengan tanggal berapa, terus juga ada nomornya, ada nama barang, ada unitnya tuh ada berapa, harga persatuan unitnya berapa, lalu ditotalin lah itu dari unit ke harga dikalikan berapa, nanti ada keterangannya. Nah, ini untuk tanda tangannya juga diketahui oleh kepala bagian gudang dan juga petugas stock of name. Oke, next. Nah, ini contoh data persediaan pembelian dan penjualan pada CV Maju Jaya selama tahun 2018. Nah, ini pada tanggal 1 bulan 1, ini keterangannya adalah saldo awal, kuantitasnya adalah per unitnya 125 unit, dan harga satuan unitnya adalah 1.250. Nah, jumlahnya ini setelah dikalikan ketemu 156.250 perak. Nah, di tanggal 16 bulan 1, keterangannya adalah dilakukan pembelian. Nah, ini unitnya, kuantitasnya ada 687, harga satuannya adalah 1.375. Nah, ini ditotalin, yaitu ada 944.625. Dan seterusnya kalian perhatikan ya, ini ada saldo awal, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Ini beda-beda ya. Oke, kita masuk ke perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, perhitungannya itu dalam HPP itu yang dimasukin adalah hanya saldo, keterangannya adalah saldo dan juga pembelian. Jadi yang penjualan tuh nggak dimasukin ya. Nah, di sini kita ketahuin tadi saldo awalnya kita masukin, ini kuantitasnya, harganya, dan jumlah totalnya. Terus setiap dilakukan pembelian kita masukin ke perhitungan HPP-nya. Ini pembeliannya itu ada di tanggal 16, kita masukin, lalu ada di tanggal 14. Terus lalu ada di tanggal 2, dan yang terakhir ada di tanggal 15. Nah, dimasukin semua. Lalu untuk perhitungannya, jadi jumlah barang dagangan yang dimiliki ada 1.705 unit. Dari mana? Dari sini. Jadi kalian totalin, ini 125 ditambah 687 ditambah 500 ditambah 312 ditambah 81. Kalian hitung, itu totalnya ada 1.705. Lalu untuk total dari nilai pembeliannya itu sebesar 2.434.595 perak. Itu dari jumlah total ini yang tadi. Ini totalnya semuanya, nah ketemu 2.434.595 perak. Nah, yang kedua, harga rata-ratanya pada barang tersebut adalah dihasilkan 2.434.595 perak. Itu dari total ini, dibagi dengan total unitnya. Ini tadi ada totalnya ada 1.705 unit, dihasilkan itu rata-ratanya adalah 1.427 perak dengan 1 perak. Nah, yang ketiga, jumlah unit barang yang terjual itu sebanyak 375 unit. Nah, ini yang tadi yang khusus setiap melakukan penjualan, kalian totalin. Ini di tanggal 12 ada 375.
ditambah dengan penjualannya ini ada 750 dan lain sebagainya, totalnya adalah 1.531 unit. Nah, yang keempat adalah nilai pada harga pokok penjualan untuk HPP itu dari yang total tadi penjualan setelah ditotalkan itu ada 1.531 unit dikalikan dengan totalnya yang tadi jumlah dari penjualannya itu tadi penjualan yang tadi yang habis dibagi rata yang total dari HPP ini yang dibagi sama jumlah unitnya tadi kan diketahui 1.427 perak 91 rupiah itu dihasilkan dengan 2.186.000 sekian. Nah, yang terakhir adalah nilai persediaan akhir yang tersedia itu ada 174 unit dikalikan 1.144.069 perak. Hasilnya adalah 248.457 rupiah. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada menghitung nilai persediaan FIFO, dan average dengan sistem perpetual. Nah, itu untuk menentukan kos dari persediaan akhir itu ada 3, yaitu ada FIFO, yang kedua ada LIFO, yang ketiga ada average. Nah, untuk FIFO, first in first out. Nah, ini tabelnya perhatikan dari 6.8, harga beli per unitnya ini. Jadi per tanggal 1 Juli ini ada persediaannya per unitnya adalah Rp10, per unitnya adalah 200. Unitnya itu ada 200 totalnya. Kalau ada pembelian, melakukan penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke metode FIFO langsung aja ya. Nah, ini bertanggal 1 bulan Juli, itu tadi diketahui dari persediaan. Nah, ini karena persediaan kita masukin ke bagian kolom persediaan. Unitnya kita masukin ada 200. Nah, ini kosnya itu tadi harga belinya itu persatuannya ada 10.000. Nah, kita totalnya dari 200 dikali 10, totalnya ada berapa? Nah, selanjutnya kita masukin semuanya. Di tanggal 10 ini ada melakukan pembelian. Nah, pembelian berarti dimasukin kolom pembelian. 400, terus ada pesan tadi 12.000 dikalikan totalnya dan 4.800 ya. Oke, kita buat pokoknya semuanya tuh kita masukin dibuat ke metode FIFO-nya gitu doang. Jadi tinggal yang dari tabel harga beli ini dimasukin ke metode FIFO-nya itu tinggal dimasukin per kolomnya. Jadi kalau misalkan melakukan pembelian di kolom pembelian, kalau dilakukan persediaannya di bagian persediaan gitu, kalau dijual ya yang dipakai gitu. Oke, next. Ini ada menentukan cost dari persediaan akhir. Kalian bisa lihat ini jadi ada jurnal transaksinya. Ini juga ada metode penilaian persediaan moving average-nya. Oke. Ya, ini yang terakhir ada menaksir harga persediaannya 2, yaitu ada metode laba kotor dan metode harga eceran. Kita lihat kolom yang pertama ini, jadi perhitungan persediaan akhir itu untuk metode laba kotornya itu penjelasannya itu persediaan akhir ditentukan dengan cara persediaan awal ditambah dengan pembelian selama 1 periode, kemudian dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual pada periode yang bersangkutan. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualannya ini, itu penjualan yang dicatat dalam rekening penjualan itu dikurangi dengan laba kotornya. Jadi tadi kan persediaannya diketahui ada 200, pembeliannya ada 1.400.000, maka ditotalkan ketemulah itu hasil dari barang tersedia untuk dijual 1.600.000. Nah, dilakukan penjualan itu ada 1.100.000. Untuk menghitung laba kotor, maka 20% dikalikan penjualannya tadi 1.100.000, ketemu 220.000. Maka untuk menghitung HPP-nya itu dikurangi ya dari penjualan dikurangin laba kotornya. Jadi dari 1.100.000 dikurangin 220.000, ketemu 880.000. Nah, untuk persediaan akhirnya ini 720.000 dapat dari mana? Dapat dari barang tersedia untuk dijual 1.600.000 ini dikurangin 720.000. Dikurangin 880.000, ketemu 720.000. Oke, next ini ada metode harga eceran. Ini persediaannya itu harga bloknya 60.000, harga ecerannya 100.000, pembeliannya 540.000, harga ecerannya 900.000. Barang tersedia untuk dijual itu ada 600.000, untuk harga pokoknya harga ecerannya itu 1 juta.
Nah, untuk persenan harga terhadap harga ecerannya itu tadi dari barang yang tersedia untuk dijual di harga close-nya itu 600.000 dibagi 1 juta dari harga ecerannya. Nah, ketahui lalu langsung dikali 100%, ketemu 60%. Nah, untuk penjualan 700.000, persediaan akhirnya 300.000. Jadi, untuk nilai persediaan akhirnya, maka 60% ini dikalikan 300.000 dari persediaan akhirnya. Nah, ketemu hasilnya adalah 180.000. Oke. Menyajikan nilai persediaan di neraca. Nah, ini perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya adalah untuk kasus T, dibacakan. Jadi untuk kasus T ini, kalian perhatikan pada replacement cost. Ini ada 75. Terus cost-nya ada 70. Floor-nya 60. Sell-nya 85. Market-nya 75. Di replacement cost-nya ini 75, ada di titik 75. Nah, di antara floor dengan selling itu ukurannya itu dari titik 60 ke 85. Berarti otomatis replacement cost-nya ini si 75 masuk ke di antara floor dengan selling kan. Di antara 60 ke 85 masuk ke sini. Nah, oleh karena itu karena di antara floor dengan selling maka 75 si replacement cost-nya itu masuk ke dalam market. Akan tetapi karena si replacement dengan cost-nya ini masih lebih rendah si cost-nya, maka harga yang dilaporkan adalah cost-nya. Jadi dipilih yang paling rendah, si 70 ini. Gitu. Nanti enggak? Jadi yang contohnya nih, yang kedua lagi nih. Ini kan replacement-nya itu 65. Nah, di antara full dengan selling, 65 ini ada di antara 60 dengan 85 kan. Nah, oleh karena itu, si replacement cost karena berada di antara floor dengan selling, maka akan ditaruh di market 65. Akan tetapi, kita bandingkan lagi dari replacement cost ini si 65 dengan si cost 70 ini lebih rendah mana? Lebih rendah yang replacement kan? Berarti kita yang ditaruh harga yang dilaporkannya adalah si replacement cost ini. Si 65 ini gitu. Nah, yang ketiganya ada yang 70. Cost-nya 70, replacement-nya itu 55. Nah, karena floor selling-nya 60 ke 85, artinya berarti sebelumnya kan, berarti nggak masuk di antara floor dengan selling di bawahnya. Maka market-nya itu diwakili oleh si floor-nya. Ambil dari si floor-nya, nggak ambil dari replacement-nya, karena replacement-nya itu di luar dari jangkauan dari titik floor sama si selling-nya. Maka yang ditaruh adalah si 60. Nah, kita bandingkan lagi dari 60 dengan 70, si cost ini lebih rendah mana? Lebih rendah si floor kan? Nah, berarti yang dilaporkan adalah si nilai floor yang 60. Nah, udah. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Jika ada yang pertanyaan dapat ditanyakan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.